Oke, teman-teman, baik lagi sama kita, Biro Pendidikan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kali ini di sini kita akan membahas soal kuis akuntansi keuangan lanjutan dan semoga membantu untuk mengerjakan soal UAS. Seperti itu, harap disimak. Dan disclaimer, ini cuman referensi buat kalian belajar, jadi bisa dicari pengertian atau ilmu lebih lanjut dari video yang kami buat. Kami sini yang membantu, silakan saksikan. Oke, di sini kita akan membahas soal nomor satu tentang laporan konsolidasi periode setelah akuisisi kurang dari 100% dengan goodwill. Nah, untuk soalnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2019, PT Induk mengakuisisi 90% saham PT Anak dengan harga $90.000. Harga pasar PT Anak pada saat itu sebesar 80.000 yang nilainya sama dengan nilai bukunya. Dalam tahun 2019, PT Anak memperoleh laba sebesar 40.000 dan mengumumkan dividen sebesar 15.000. Dalam saldo akhir akun payable, PT Anak terdapat hutang usaha kepada PT Induk sebesar 10.000. Neraca saldo PT Induk dan PT Anak per 31 Desember 2019, 1 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Untuk salesnya di sini 700.000 untuk PT Induk dan 190.000 untuk PT Anak. Untuk expense PT Induk sebesar 640.000, untuk PT Anak sebesar 150.000. Untuk return net earnings pada tanggal 1 Januari 2019, PT Induk sebesar 50.000 dan PT Anak sebesar 25.000. Untuk dividen declare-nya, PT Induk sebesar 80.000 dan PT Anak sebesar 15.000. Untuk cash di PT Induk sebesar 50.000 dan cash pada PT Anak sebesar 30.000. Akun receivable pada PT Induk sebesar 70.000 dan PT Anak sebesar 46.000. Dividen receivable di PT Induk sebesar 13.500 dan di PT Anak ini kosong, nol. Dari current asset di PT Induk sebesar 12.000 dan PT Anak sebesar 10.000. Plan aset bersihnya di sini PT Induk sebesar 108.000 dan PT Anak sebesar 74.000. Investment in PT Anak 90% ini PT Induk ada sebesar 100.000, 112.500. Dan akun payable pada PT Induk sebesar 60.000 dan PT Anak 30.000. Dividen payable-nya di PT Induk ini kosong dan di PT Anak ini 15.000. Other current liabilities-nya di sini PT Induk sebesar 40.000 dan di PT Anak sebesar 10.000. Common stock-nya di sini PT Induk sebesar 200.000 dan di PT Anak ini sebesar 50.000. Nah, pertama-tama kita diminta untuk jurnal akuisisi 50% saham PT Anak seharga 90.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Untuk judulnya seperti ini. Yang pertama, itu investment in PT Anak 90%, di debit 90.000 dan di kreditnya ada cash yaitu sebesar 90.000. Nah, selanjutnya kita diminta untuk perhitungan diferensial per 1 Januari 2019. Di sini cost on of investment-nya 100.000. NCI-nya ini 10% dari 10.000 yaitu 10.000 dan PT Induk tadi memiliki 90%. Jadi 100.000 dikali 90% yaitu 90.000. Selanjutnya market value dan book value di sini sama 80.000 dan NCI-nya di sini kosong karena market value tidak perlu. Nah, untuk goodwill ini bisa dilihat uh, dari PT Induk cost investment dikurangi market value 72.000 ketemu 18.000. Untuk NCI ini dari 80.000 dikali 10% ketemu 8.000. Di sini kenapa tidak ada kenaikan aset karena market value dan book value memiliki harga nilai yang sama yaitu 80.000. Oke, selanjutnya di sini yang C kita disuruh membuat jurnal pengakuan laba PT Anak sebesar 40.000 dan dividen sebesar 15.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, untuk jurnalnya sendiri di sini ada investment in PT Anak 90%, dividen receivable dan dividen receivable debit. Terus kreditnya ada income from subsidiary yaitu 36.000. Nah, 36.000 ini berasal dari
40.000 dikali 90% ketemu 36.000. Nah, untuk dividennya ini 15.000 dikali 90%, yaitu ketemu 13.500. Untuk investment in PT Anak 90% ini selisih dari 36.000 dikurang 13.500, ketemu angka 22.500. Atau secara laporan laba ruginya seperti ini. Salesnya sebesar 190.000 dan bebannya sebesar 150. Terus dikurangi ketemu net income sebesar 40.000. Dan di sini dividennya 15.000. Tinggal dikalikan 40.000 dikali 90%, di sini ketemu 36.000. Untuk dividennya 15.000 dikali 90% ketemu 13.500. Oke, selanjutnya kita disuruh tentukan saldo akun investment in PT Anak per 31 Desember 2019. Nah, di sini investment in PT Anak 90% pada tanggal 1 Januari 2019 itu 90.000 untuk PT Induk 90%-nya dan NCI-nya itu 80.000. Tambahan dari income from subsidiary sebesar 36.000 dan 4.000 untuk NCI-nya. Untuk selanjutnya dikurangi oleh dividen. Di PT Induk dikurangi 13.500 dan di NCI-nya dikurangi 15.000. Selanjutnya ini investment in PT Anak 90% di tanggal 31 Desember 2019, yaitu totalnya di PT Induk ada sebesar 112.500 dan NCI-nya sebesar 10.500. Nah, di sini yang selanjutnya yang kita disuruh buat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2019. Nah, untuk laporan keuangannya seperti ini. Sales 700.000 pada PT Induk dan 150.000 pada PT Anak. Nah, untuk ini sesuai sama yang ini tinggal dipitahin saja. Terus expense sebesar 640.000 dan 150.000. Terus income from subsidiary di sini 36.000, yang tadi 36.000, pindahin ke sini 36.000. Terus dieliminasi. Jadi di sini supaya 0. Selanjutnya net income before NCI 96.000 untuk PT Induk dan PT Anak sebesar 40.000. Dengan total consolidated finansial 100.000. 100.000 ini dari 890.000 ditambah 720. Bentar. Nah, selanjutnya di sini ada net income of NCI 4.000, di sini 4.000. Oke, selanjutnya net income-nya di sini total 96.000 di PT Induk dan PT Anak sebesar 40.000. Dan consolidated finansialnya di sini untuk yang ini harus sama dengan yang PT Induk. Nah, selanjutnya di sini statement of retained earning. Retained earning pada tanggal 1 Januari 2019 di PT Induk sebesar 50.000 dan di PT Anak sebesar 25.000. Di sini ada jurnal eliminasi sebesar 25.000 dan total di sini jadi 50.000. Terus selanjutnya net income from above ada 96.000 di PT Induk dan di PT Anak 40.000. Dan di sini jurnal eliminasi di kredit ada 1.500. Jadi di sini total 96.000. Dividen declare di sini di PT Induk ada sebesar 80.000 dan di PT Anak sebesar 15.000. Terus di sini ada jurnal eliminasi di kredit 13.500. Nah, di sini sesuai ngikutin yang di PT Induk sebesar 80.000. Nah, ini semua di total ketemu retained earning per 31 Desember 2019. Sama kayak seperti yang net income sebelumnya, di sini hasil retained earning per 31 Desember 2019 ini harus sama dengan PT Induk yaitu 66.000. Nah, selanjutnya balance sheet. Di sini ada cash. Cash di PT Induk sebesar 50.000 dan di cash di PT Anak sebesar 30.000. Selanjutnya di sini
di konsolidat finansialnya total 80.000. Selanjutnya ada akun receivable di PT Induk sebesar 70.000 dan di PT Anak sebesar 46.000. Dan tadi dikurangi di sini 10.000 dari si PT Anak. Nih, iya benar. Jadi total 106.000. Selanjutnya akun dividen receivable di PT Induk sebesar 13.500, di PT Anak kosong. Selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi 13.500 dan di sini jadi kosong 0. Selanjutnya di sini ada order current asset di PT Induk sebesar 12.000, di PT Anak sebesar 10.000 dengan total 22.000. Terus plan aset bersih di sini PT Induk ada 108.000 dan di PT Anak ada 74.000 dengan total 182.000. Selanjutnya di sini ada goodwill. Di PT Induk dan PT Anak ini kosong, tapi ada jurnal eliminasi karena tadi di sini terdapat goodwill perbedaan antara cost investment dengan market value atau book value di sini. Eh, Yaitu 90.000 dikurang 72.000 ketemu 18.000. Ditaruh di kredit. Mana teh? Nih. Di debit. Jurnal koleksi debit. Terus di sini jadi untuk goodwill consolidated financialnya 18.000. Terus di sini 22.000 ada untuk ini 22.500 di kredit dan 90.000 di kredit. Untuk investment in PT Anak karena dibeli kan. Jadi pertama ini PT Induk investment in PT Anak 90%-nya di PT Induk awalnya 112.500. Terus dia beli 90.000. Jadi total asetnya 366.000. Ini di sini 160.000. Untuk total consolidated finansialnya 408.000. Terus selanjutnya ke akun payable. Di sini akun payable di PT Induk sebesar 60.000 dan 30.000 di PT Anak. Dengan di sini ada jurnal eliminasi di debit yaitu 10.000 sama dengan yang tadi. Nih, seperti di akun receivable. Nah, jadi totalnya 80.000. Untuk dividen payable-nya di PT Induk tidak ada, di PT Anak ada sebesar 15.000. Ada jurnal eliminasi di debit 13.500. Jadi uh, consolidated financialnya 1.500. Terus selanjutnya ada order current liabilities sebesar 40.000 di PT Induk dan 10.000 di PT Anak dengan total 50.000. Terus ada common stock sebesar 200.000 di PT Induk dan 55.000 di PT Anak dengan ada jurnal eliminasi 55.000. Dan consolidated finansialnya total ada 200.000. Selanjutnya dari earning from above di PT Induk 66.000, di PT Anak 50.000. Di sini consolidated finansialnya 66.000. Terus di sini ada jurnal eliminasi 2.500 dan 8.500 dan 8.000. Nah, minority-nya awalnya kosong, terus ada jurnal eliminasi di sini kredit. Jadi di financial consolidate-nya ada di total 10.500. Dan untuk total liabilities and equity di sini untuk PT Induk sebesar 366.000 dan di PT Anak 160.000. Untuk jurnal eliminasi di debit total 161.500 dan di jurnal eliminasi kredit itu sebesar 161.500.000. Terus di total consolidated finansialnya di sini 408.000. Nah, selanjutnya yang F, kita diminta untuk buat jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasinya, yang pertama ini common stock 50.000 di debit, return net earning per 1 Januari 2019 di debit 25.000, goodwill di debit 18.000. Nah, untuk kreditnya di sini ada investment in PT Anak 90%, yaitu ada angka sebesar 50.000 dan minority interest atau NCI 8.000. Selanjutnya kita mengeliminasi kenaikan investment in PT Anak. Di sini yang untuk di debitnya yang pertama ada income from subsidiary sebesar 36.000.
Untuk kreditnya ada investment in PT Anak 90% 22.500 dan dividen declare 13.500. Di sini jurnal untuk menyajikan kenaikan investment NCI di PT Anak. Di debitnya ada net income of NCI 4.000 dan di kreditnya ada dividen declare dan minority NCI yaitu 4.000 untuk net income of NCI, dividen declare 1.500 dan minority interest NCI-nya 2.500. Terus di sini kita mengeliminasi dividen receivable dan payable. Dividen payable dan dividen receivable, dividen payable-nya di debit dan dividen receivable-nya di kredit sebesar 13.500. Sama. Selanjutnya kita mengeliminasi account receivable dan account payable. Di sini account payable-nya yang kita eliminasi ada 10.000 dan account receivable-nya juga 10.000. Nah, dan yang terakhir, kita disuruh menyajikan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini laporan konsolidasi per 31 Desember. Yang pertama ada sales 890.000 dan selanjutnya expense 790.000, terus dikurang ketemu net income before NCI 100.000. Terus ada di sini net income of NCI 4.000. Ketemu total net income 96.000. Kalau bingung di sini ada nih. eh, Asalnya dari sini. Sales 890.000, expand 790.000 dikurang di 100.000. Terus net income of NCI-nya 4.000. Terus 100.000 net income before dikurangi net income of ACI 4.000. Jadi total net income-nya sebesar 96.000. Sama. Selanjutnya di sini consolidated retained earning statement-nya. Retained earning pada tanggal 1 Januari 2019 ini sebesar 50.000. Untuk net income-nya seperti yang di atas tadi 96.000 dipindahkan ke sini. Terus dividen declare 80.000. Nih, dividen declare 80.000 dipindahin saja ke sini. Jadi 50.000 ditambah 96.000 dikurang 80.000 ketemu retained earning per 31 Desember 2019 itu sebesar 66.000. Selanjutnya di sini consolidate balance sheet. Di sini untuk cash ada sebesar 80.000. Terus account receivable-nya kosong. Terus other current asset-nya di sini ada 106.000. Plan aset bersihnya ada 22.000 dan goodwill 18.000. Dengan total aset 408.000 dan di sisi account payable and equity di sini account payable ada 80.000. Terus selanjutnya ada dividen payable-nya sebesar 1.500. Terus selanjutnya ada other current liabilities sebesar 50.000. Selanjutnya di sini common stock sebesar 200.000. Selanjutnya ada retained earning sebesar 66.000. Terus minority interest atau NCI di sini 10.500 dengan total liabilities and equity sebesar 408.000. Oke, sekian penjelasan dari soal latihan nomor 1. Hey guys, jadi di sini gue mau ngejelasin kuis akuntansi keuangan lanjutan nomor 2, yaitu tentang penjualan downstream terhadap persediaan akhir dengan kepemilikan 100%. Soalnya itu adalah pada 1 Januari 2019 PT Induk mengakuisisi 100% saham PT Anak dengan harga $105.000 yang nilainya sama dengan harga pasar dan nilai buku PT Anak. PT Induk dan PT Anak melakukan transaksi bisnis dengan pihak non-afiliasi dan juga antar perusahaan terafiliasi yaitu PT Induk dan PT Anak. Dalam tahun 2019, PT Induk menjual persediaan ke PT Anak sebesar $45.000 yang dibeli dari perusahaan non-afiliasi sebesar $30.000. Pada akhir tahun 2019, PT Anak melaporkan persediaan dari PT Induk masih tersisa $6.000. Laba bersih PT Anak adalah $40.000 dan membagikan dividen sebesar $15.000. Informasi terkait penjualan downstream persediaan PT Induk ke PT Anak selama 4 tahun 2019 sebagai berikut. Sales sebesar $45.000, COGS sebesar $30.000,
account payable sebesar $5.000, inventory 31 Desember 2019 sebesar $6.000. Berikut adalah neraca saldonya. Mungkin untuk neraca saldo boleh dibaca sendiri sama Kang Teteh. Oke teman-teman, jadi di sini kita langsung jawab aja ya. Nah, yang pertama itu diminta jurnal akuisisi 100% saham PT Anak. Oke, buat tahu jurnal itu berapa, kita balik lagi ke soal. Jadi di soal ini kan PT Induk mengakuisisi 100% saham PT Anak dengan harga 105.000. Oke, jadi langsung kita pindahin aja ke jurnal akuisisinya. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu adalah investment in PT Anak Stock 100% pada cash sebesar yang tadi udah ada di soal ya, itu $105.000. Oke, selanjutnya itu kita mau cari yang B ya, itu menghitung unrealized profit penjualan downstream pada tahun 2019. Jadi untuk menghitung unrealized profit itu kita perlu buat 3 kolom. Yang pertama itu ada kolom PT Induk. Jadi di PT Induk ini ada kolom sales, ada kolom HPP, lalu ada kolom sales dibagi dengan HPP. Kemudian ada kolom PT Anak, yaitu ada inventory awal, terus ada kolom HPP, kemudian ada kolom inventory akhir. Lalu selanjutnya ada kolom bagian konsolidasi, di mana konsolidasi ini ada inventory akhir, kemudian ada kolom unrealized profit, seperti itu. Untuk salesnya itu ada di soal ya. Kita buka lagi soalnya. Di sini ada keterangan sales sebesar 45.000. Oke, di sini ada keterangan sales sebesar $45.000. Kemudian untuk COGS juga sama, ada di sini keterangannya itu sebesar $30.000. Oke, lalu ini adalah hasil dari pembagian antara sales dengan COGS, yaitu sebesar 150%. Oke, jadi 150% ini adalah sudah menjadi rumus ya sebenarnya guys. Oke, untuk inventory awal itu adalah D sama dengan A. Jadi bagi PT Anak, inventory awal itu adalah sales bagi PT Induk gitu. Jadi di sini ada keterangannya D itu di kolom D ini sama dengan kolom A, itu sebesar $45.000. Kemudian untuk kolom E ini adalah kolom D dikurangi dengan kolom F. Berarti yang inventory akhir ini nih kita tuh harus cari dulu. Jadi sebelum cari yang kolom ini, kolom E, kita cari dulu yang kolom F-nya. Oke, untuk kolom F sendiri itu adanya di sini, di soal ya. Yang di soal itu, pada akhir tahun 2019 PT Anak melaporkan persediaan dari PT Induk masih tersisa 6.000. Nah, ini adalah di 6.000 ini adalah angka yang harus diisi pada kolom F. Oke, kita asumsikan inventory akhir itu adalah $6.000. Kemudian untuk mencari COGS dari PT Anak, yaitu antara inventory awal dikurangi dengan inventory akhir, yaitu hasilnya sebesar $39.000. Oke. Kemudian pada laporan konsolidasi sendiri itu terdapat kolom inventory akhir, di mana kolom inventory akhir ini adalah kolom F dibagi dengan kolom C. Jadi inventory akhirnya adalah F dibagi C. Kita boleh lihat aja ya. Sini adalah 4.000. Jadi 6.000 dibagi dengan 150%, hasilnya adalah 4.000, yaitu menjadi inventory akhir pada laporan konsolidasi. Kemudian untuk unrealized profit sendiri adalah kolom F dikurangi dengan kolom G. Oke, jadi
Di sini kita bisa lihat unrealized profitnya adalah sebesar 2000, yaitu antara kolom F dikurangi dengan kolom G hasilnya 2000. Nah, ini adalah unrealized profitnya. Oke, guys. Kita ke soal berikutnya, yaitu jurnal untuk mencatat laba dan dividen PT Anak. Oke, sebelum kita mencatat laba dan dividen, kita tuh harus mengkoreksi laba dari PT Anaknya dulu. Nah, pertama itu kita cari laba PT Anak 100%. Oke, yang pertama kita cari adalah laba PT Anak 100%, itu tadi ada di soal ya di sini nih. Laba bersih PT Anak sebesar $40.000. Oke, tinggal kita pindahin aja ke kolom sebesar $40.000. Kemudian kita pindahkan unrealized profit. Jadi koreksi laba PT Anak itu adalah laba PT Anak 100% dikurangi dengan unrealized profit. Nah, unrealized profit ini didapat dari yang udah kita cari tadi ya, sebesar $2.000. Nah, kemudian laba PT Anak sesungguhnya ini ketemu nih sebesar $38.000. Kemudian untuk jurnalnya sendiri jurnalnya adalah investment in anak stock sebesar jadi yang pertama kita jurnal itu adalah income from subsidiary-nya dulu. Jadi kita cari kita jurnal dulu nih yang ini ya, jurnal yang income from subsidiary-nya dulu. Terus kita iniin yang labanya. Tadi kan labanya ada di mana? Ada di sini guys, ada di soal. Dan membagikan dividen sebesar 15.000. Nah, 15.000 ini kita jurnal di debit. Nah, untuk sisanya adalah di debit, yaitu investment in anak stock. Jadi selisih antara income from subsidiary yang kita udah cari di koreksi laba dengan cash dividend yang dibagikan adalah investment in anak stock 100%, yaitu sebesar 23.000. Oke. Selanjutnya itu kita cari yang D ya, saldo investment anak stok 100% per 31 Desember. Jadi untuk investment anak stok pada 1 Januari itu yaitu sebesar, nah ini kan tadi yang pertama ada investment anak stok yang awal ya tadi ya, ketika PT Induk mengakuisisi 100% saham PT Anak itu sebesar 105.000. Nah, terus ditambah dengan income from subsidiary-nya sebesar 38.000. Tambah nih laba ya, pengakuan labanya, kemudian dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Jadi totalnya adalah saldo akhir dari investment in anak stock itu sebesar 128.000 dari yang tadi PT Induk membeli saham PT Anak, kemudian dari laba yang sudah dikoreksi, kemudian dikurangi dengan dividen yang dibagikan ya. Oke, lanjut kita akan mengerjakan untuk yang nomor E, yaitu lembar kerja konsolidasi per 31 Desember 2019. Oke, untuk mengerjakan lembar kerja konsolidasi ini kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Ini tabelnya ada kolom keterangan, ada kolom PT Induk, PT Anak, jurnal estimasi debit kredit, lalu ada laporan konsolidasinya ya. Oke. Untuk yang pertama itu kita perlu mencari income statement-nya. Income statement ini terdiri dari yang pertama adalah net sales. Net sales sendiri didapat dari soal ya tadi ya. Di bagian raca saldo PT Induk dan PT Anak per 31 Desember 2019 itu net sales sebesar 500.000 untuk PT Induk, lalu untuk PT Anak 100.000. Tinggal kita pindahkan saja. Oke.
Setelah itu kita mencari jurnal eliminasinya. Apa sih yang harus dieliminasi? Yang harus dieliminasi adalah pembelian dari yang berafiliasi, yaitu pembelian persediaan dari PT Anak ke PT Induk. Nah, itu harus dieliminasi untuk laporan konsolidasinya. Nah, pembeliannya itu tadi didapat dari yang soal ya, dari yang ini nih. Pembelian Induk menjual persediaan ke PT Anak sebesar 45.000. Nah, ini harus dieliminasi, guys. Jadi kita masuk ke jurnal eliminasi bagian debit, karena debit mengurangi net sales ya. Nah, ini tinggal kita di laporan konsolidasi kita tambah aja nih PT Induk, saldo PT Induk ditambah saldo PT Anak, lalu dikurangi dengan jurnal eliminasinya. Hasilnya adalah $555.000. Kemudian selanjutnya itu yang harus dicari adalah income from subsidiary. Oke, untuk income from subsidiary ini tadi didapat dari ini ya, koreksi laba PT Anak. Ini adalah laba dari PT Anaknya. Oke, kita masukin ke kolom PT Anak. Salah. Kita masukin ke kolom PT Induk. Ini adalah kita masukin ke PT Induk. Kemudian ini harus dieliminasi juga. Jadi ini harus dieliminasi sebesar 38.000, jadi harus dikurangin. Kemudian kita cari harga pokoknya atau cost of goods sold-nya. Ini ada 250.000 dan 50.000 itu tadi didapat dari ini sama di neraca saldo juga. Oke, terus ada yang harus dieliminasi, itu tadi yang dieliminasi itu yang nih yang pembeliannya tadi, yang pembelian berafiliasinya itu ada di kredit untuk mengurangi HPP. Lalu kemudian yang 2.000 nya ini tadi ya, yang realized profitnya itu taruhnya posisinya di debit. Jadi hasilnya adalah 250.000 ditambah 50.000 ditambah tadi yang unrealized profit, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang didapat dari penjualan antara PT Induk dan PT Anak. Ini adalah 257.000. Ini adalah jurnal eliminasinya. Oke. Kemudian itu yang harus dicari adalah other expense. Other expense juga sama ya, ada di neraca saldonya. Kemudian untuk other expense ini nggak ada jurnal eliminasinya ya, jadi tetap di laporan konsolidasi itu tinggal ditambah aja antara PT Induk dan PT Anak di 140.000. Lalu kita tinggal jumlah aja. Ini income statement dari PT Induk dan PT Anak. PT Induk sebesar 158.000, lalu PT Anak sebesar 40.000. Kemudian untuk laporan konsolidasinya itu sebesar 158.000. Guys. Kemudian kita harus mencari return earning atau laba ditahannya. Yang pertama itu kita cari return earning pada 1 Januari 2019 ini sama, ini dapat dari neraca saldo juga. Kemudian ada yang harus kita eliminasi sebesar 5.000. Ini kenapa yang 5.000 ini harus kita eliminasi? Ini jadi si PT Anak ini kalau misalnya udah dikonsolidasi itu dia udah nggak punya return earning lagi guys. Jadi itu kenapa ketika sudah dikonsolidasi return earning dari PT Anak itu harus dihapuskan atau harus dieliminasi. Jadi untuk di laporan konsolidasi itu yang dicatat hanya return earning dari PT Induk saja sebesar 50.000.
Yang selanjutnya itu yang dicari adalah net income from above. Jadi ini adalah laba bersih dari setiap PT induk dan PT anak. Itu didapatnya dari income statement yang udah kita cari. Kemudian untuk di laporan konsolidasi pun kita memakai yang ini ya, total yang ini. Jadi kita pakai di sini yang udah dikonsolidasikan sebesar 158.000. Kemudian kita catat dividen. Jadi setelah kita mencari ini net income, lalu kita mencari dividennya. Dividen sendiri itu tadi yang 70.000 itu ada di ini ya, sini di sama-sama di neraca saldo. Ini untuk di neraca saldonya itu lalu ada jurnal eliminasi di bagian kredit ya, di bagian kredit ini mengurangi dividen si PT anak. Oke, jadi ini adalah hasilnya sebesar tetap 70.000. Jadi ini tidak diakui ya guys dividennya di laporan konsolidasi. Jadi langsung aja 70.000 dari hasil dividen PT anak. Kemudian ini sama, kita tinggal tambah-tambahin aja. Wait. Oke, kita tambah-tambahin. Ini hasilnya ini adalah return earning statement dari laporan konsolidasi yang sudah dikonsolidasi. Kemudian yang kita cari dari neraca atau financial statementnya. Pertama itu kita cari cash and receivable-nya, ini sama, ini ada di neraca yang tadi ya. Oke, kemudian untuk jurnal eliminasinya itu gak ada. Oh, ada deng guys. Sorry. Jadi si cash and receivable-nya itu mengurangi ya, dikurangi 5.000 itu dari mana sih? Dia 5.000 itu dari nih account payable PT anak. Ini adalah 5.000 yang ada di sini itu guys. Jadi cash and receivable itu karena ini adalah piutang dari PT anak kepada PT induk, maka piutang ini tidak dianggap harus dieliminasi. Jadi piutang tersebut tuh harus dikurangin. Kenapa di sini jadi 5.000 ya? Oke, jadi totalnya ini tinggal ini tambah ini dikurangi ini sebesar 215.000. Kemudian ini ada inventory. Nah, oke, untuk inventory sendiri itu sama, kita dapatnya dari neraca saldo juga. Lalu di sini ada jurnal eliminasinya itu tadi yang ini ya, ini dari 2.000 itu dari unrealized profitnya, dari unrealized profit. Ini tinggal kita tambah ini dikurangin hasilnya segini gitu. Jadi ini adalah 2.000 ini adalah dari unrealized profit. Oke. Selanjutnya itu kita mencari other current asset. Ini sama adanya di neraca saldo juga. Lalu kemudian untuk other current asset ini nggak ada eliminasi ya, jadi langsung aja ini tambah ini hasilnya segini. Oke, selanjutnya itu kita cari plant and equipment. Ini juga sama, dapatnya dari neraca saldo dan gak ada eliminasi juga di sini. Jadi tinggal ditambah aja untuk di laporan konsolidasinya, tinggal digabungkan. Tadi ditambah padahal digabungkan guys, bahasanya bukan ditambah. Oke, selanjutnya itu kita mencari tidak ada.
Oke, selanjutnya dicari adalah investment in PT Anak. Jadi di sini investment in PT Anak itu kita masukin ya dari nih 128.000. Nah, ini untuk jurnal eliminasinya adalah 105.000 karena memang ini harus kita eliminasikan karena dia adalah transaksi antar afiliasi. Kemudian kenapa di sini 0? Karena tadi kan kita udah mengurangi si income from subsidiary-nya, terus kita juga udah ngurangin dividennya. Ini kan hasil dari pembelian PT Anak ke PT Induk ditambah income from subsidiary, terus ditambah lagi dikurangi dividen. Kenapa ini jadi segini? Karena tadi udah dikurang semuanya udah dikurang-kurangin, jadi ini adalah 0. Jadi investment PT Anak itu harus 0 di laporan konsolidasi. Oke, selanjutnya itu adalah kita tinggal menjumlahkan aja. Ini tinggal menjumlahkan semua total dari yang udah kita hitung tadi. Oke. Untuk PT Induk ini ada asetnya ada segini, kemudian untuk PT Anak ada ini, terus lalu dikonsolidasi ada segini. Lalu selanjutnya kita mencari account payable. Account payable nya sendiri itu tadi untuk PT Induk dan PT Anak masih sama, kita cari yang di neraca saldo. Oke, kita masukin aja. Kemudian ini ada yang harus kita eliminasi karena kan tadi nggak ada jadi nggak ada transaksi lah antara PT Anak dan PT Induk itu, baik itu secara receivable maupun secara payable, itu tuh udah gak diperbolehkan lagi guys. Jadi untuk konsolidasi itu udah gak adalah transaksi-transaksi yang emang berhubungan dengan yang terafiliasi kayak PT Induk dan PT Anak ini. Jadi kita harus mengurangi transaksi-transaksi tersebut untuk dijadikan sebuah laporan konsolidasi. Jadi segala sesuatu halnya yang dieliminasi di sini adalah transaksi yang memang harus hapuskan untuk membuat laporan si konsolidasi ini. Pada intinya seperti itu. Kemudian di sini kita mencari other liability seperti tadi ya, ada di neraca saldo soal. Kemudian di sini nggak ada eliminasi sama sekali, terus ini tinggal ditambah aja antara ini dan ini tinggal ditambah. Oke. Kemudian kita mencari common stock dari PT Induk dan PT Anak. Ini seperti tadi ada di neraca, lalu ini ada jurnal eliminasinya common stock. Jadi si PT Anak ini udah tidak diakui lagi common stocknya, jadi kayak yang diakui hanya PT Induknya aja gitu kan untuk common stock sendiri. Kemudian ini ada return earning from above. Jadi return earning from above ini adalah total dari ini nih, total dari si laba ditahannya. Oke. Untuk yang di laporan konsolidasi sendiri itu kita ambil dari return earning kolom konsolidasi di sini guys. Oke, nah tinggal kita jumlah aja deh gitu. Ini jurnal eliminasi dari income statement, return earning, dan laporan posisi keuangan untuk consolidated financial statement. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang F. Yang F ini adalah membuat jurnal eliminasinya. Oke, untuk yang pertama itu kita adalah mengeliminasi investasi awal. Oke, investasi awal ya, kita eliminasikan. Investasi awal ini adalah ini nih, 105.000.
kita eliminasi dulu guys. Oke. Yang pertama itu kita dimulai dari investasi ini PT anaknya dulu ya. Nah, ini 105.000. Kemudian untuk common stock si PT anaknya itu sebesar 100.000. Nah, ini di debit ya, kita eliminasikan. Lalu kemudian kita juga harus mengeliminasi return earning dari yang tanggal 1 dari PT anak. Nah, ini kita eliminasikan return earningnya. Oke, tanggal 1 Januari ya. Mana sih? Nah, ini dia. Jadi ini adalah jurnal eliminasi pertama, yaitu mengeliminasi common stock. Yang tadi nih, yang ini kita pindahin ke sini, kemudian return earning 1 Januari kita pindahin ke sini, lalu investment PT anak 100%-nya ini kita pindahin ke sini. Oke, selanjutnya itu adalah eliminasi bagian laba dan dividen. Yang pertama itu kita eliminasi labanya dulu ya, income from subsidiary-nya itu kita eliminasi labanya ya, ini posisinya di debit, kita pindahin ke sini. Kemudian kita eliminasi dividennya itu kita eliminasi income ya, sebesar itu 15.000 nih, ini nih. Kita eliminasi, kita taruh sini guys. Oke. Kemudian lalu ini investment PT anaknya berkuranglah adalah ini selisih antara ini dengan ini sebesar 15. Salah. Nah, ini dia. Ini adalah investment PT anak 100%, itu selisih antara laba dengan dividen yang diperoleh oleh PT anak. Oke, kemudian kita mengeliminasi intercompany sales. Jadi mengeliminasi penjualan antara PT anak dengan PT induk. Sini yang pertama itu ada net sales sebesar 45.000. Lalu di sini ada persediaan sebesar 45.000 juga. Jadi nih yang ini nih ya guys. Nah, ini net sales dari PT induk ya. Kemudian ini persediaan dari PT anak. Harus dieliminasi nih. Net sales dari PT induk dan persediaan dari PT anak. Oke, kemudian kita mencari eliminasi dari overstate inventory. Yang pertama itu kita mengeliminasi persediaan dan yang ini ya, nih inventory dari PT anak. Inventory dari PT anak kita yang dari sini nih yang dari unrealized profitnya ini tuh kita eliminasi. Kemudian di sini lawannya adalah COGS. Kok inventory sih, Bray? COGS itu HPP guys, HPP, maaf banget ya, sorry. Nah, ini persediaan dari PT anaknya dikurangi, jadi menambah HPP, menambah HPP dari PT induk, kemudian mengurangi inventory dari PT anak. Lalu kemudian itu mengeliminasi hutang atau piutangnya. Nah, hutang atau piutang ini tadi yang pertama ya, ini utang bagi PT anak kita eliminasi, lalu piutang bagi PT induk kita eliminasi juga. Dari sini nih. Nah, ini adalah piutang bagi PT induk,
Lalu ini utang bagi PT Anak, ini kita eliminasi ya guys. Jadi karena kan tadi udah dijelasin nih dari awal, kalau misalnya antara pihak berafiliasi ini tuh di laporan konsolidasi nggak boleh ada transaksi antar pihak terafiliasi gitu. Makanya si akun payable dan akun receivable ini harus kita eliminasi. Oke, kemudian itu adalah jurnal eliminasi dari transaksi tersebut. Kemudian kita jawab yang terakhir, yaitu sajikan laporan konsolidasi PT Induk dan subsidiary itu ada consolidated income statement, consolidated return earning statement, lalu consolidated balance sheet. Oke, kita tinggal buat kolom-kolomnya aja di sini. Nah, ini adalah untuk consolidated income statement-nya. Ini dari sini ya guys, ambilnya. Nih, consolidated income statement kita tinggal pindahin ke sini. Lalu kemudian kita buat yang consolidated retained earning statement. Nah, ini juga kita tinggal pindahin aja dari kolom retained earning yang di sini ke sini. Lalu yang terakhir adalah PT Induk dan subsidiary consolidated balance sheet. Ini kita tinggal pindahin juga ya, dari sini, dari sini sampai sini, ini tinggal dipindahin aja ke sini. Oke, ya, dari sini dipindahin ke sini. Pokoknya yang ada di kertas kerja tinggal kalian pindahin aja ke laporan konsolidasinya. Oke, mungkin sekian dari saya terkait jawaban dari kuis Aklan 1 nomor 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas soal nomor 3 mengenai prosedur akuntansi kepemilikan 100%, yaitu berupa penjualan downstream depreciable asset. Nah, di sini pada 1 Januari 2019, PT Induk itu menjual mesin baru ke PT Anak sebesar $80.000. Kemudian harga perolehan mesinnya itu adalah $70.000. Masa manfaat mesin itu 5 tahun tanpa residual. Jadi di sini PT Induk itu memiliki mesin. Nah, harga perolehan dari si PT Induk ini itu adalah $70.000. Nah, begitu dijual ke PT Anak, nah, itu dihargain senilai $80.000 kayak gitu. Terus lanjut aja ke soalnya. Di sini untuk yang diminta ada jurnal penjualan mesin pada PT Induk, kemudian ada jurnal pembelian mesin dan beban depresiasi pada PT Anak, kemudian ada jurnal eliminasi pada lembar kerja konsolidasian sebagian. Nah, lembar kerja konsolidasian sebagian ini itu merupakan lembar kerja yang tidak sepenuhnya akun tuh masuk di situ. Jadi dengan kata lain, cuman akun-akun yang berkaitan dengan transaksi ini doang yang dimasukin. Makanya dinamain sebagian. Itu untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal kayak gitu. Oke, sekarang lanjut aja untuk soal yang pertama itu penjualan mesin pada PT Induk. Oke, jadi PT Induk di sini kan menjual mesin secara di sini kan nggak dijelasin secara kas atau kredit karena ke PT Anak juga. Ini kita asumsinya berarti dia penjualan tunai langsung. Berarti di sini yang di debit adalah cash pada penjualan. Kemudian yang di bawah ini adalah COGS dan mesin. Nah, di sini ini kan kita menjual non current aset atau aset tetap lah atau aset tidak lancar. Nah, tapi kenapa di sini pakai akun sell sama COGS? Sedangkan sell sama COGS ini kan fungsinya untuk kalau ada transaksi mengenai persediaan barang dagang kan. Contoh dia perusahaan laptop, maka si laptop itu akan jadi persediaan merchandise inventory yang nanti ketika itu dijual, maka akun cost of goods sold ini muncul seperti itu. Nah, kan dia cuman ngejual non current asset kayak gitu. Kenapa bisa timbul akun cost of goods sold? Nah, jadi akun cost of goods sold di sini tuh bukan karena mesin tuh dianggap sebagai persediaan yang dijual, yang diperjualbelikan, bukan. Nah, jadi akun cost of goods sold ini cuman sementara doang. Dia itu suatu cara untuk mengeluarkan nilai tercatat mesinnya dari neraca dan mencatat beban perolehan aset tersebut sekaligus menghitung laba atau rugi. Jadi cuma akun sementara aja nih buat
buat nyatet si laba ruginya doang kayak gitu. Itu juga nanti kan kita bakal eliminasi nih di laporan keuangan konsolidasian kan ini transaksi antar perusahaan internal ya ke induk ke anak. Jadi kan harus kita eliminasi. Nah, ini supaya gampang aja makanya di sini dicatatnya tuh pakai cost of goods sold sama sales kayak gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada soal yang biasa yang bukan konsolidasian ini nggak boleh dicatat kayak gini ya. Ini kan sementara aja dan nanti akan kita eliminasi kayak gitu. Nah, di sini kita lihat yang cash itu, selama di sini kan PT induk jual kepada PT anak sebesar 80.000, berarti dia di sini dapat 80.000. Nah, harga perolehan mesin aslinya yang dari si PT induk beli awalnya ini itu harga 70.000. Nah, ini yang menjadi cost of goods sold-nya kayak gitu. Jadi si PT induk punya mesin 70.000 dijual ke PT anak itu seharga dengan 80.000 dolar kayak begitu. Sekarang lanjut ke yang B. Jurnal pembelian mesin dan beban depresiasi pada PT Anak per 31 Desember 2019. Nah, pertama kita mencatat jurnal pembelian mesinnya dulu dan beban depresiasi pada PT Anak. Oke. Jadi di sini gampang ya. Kita membeli mesin, aset bertambah di sebelah debit, mesin kemudian dibelinya pakai cash, berarti kreditnya cash. Dia beli si anak ini beli ke induk itu seharga 80.000 di sini. Nah, kemudian di sini ada mencatat beban depresiasi mesin. Nah, di sini kan nggak dijelasin nih, dia pakai metode apa. Kita buat asumsi. Jadi, depresiasinya itu dengan asumsi menggunakan metode garis lurus, kayak gitu. Nah, dicatatnya pakai yang angka transaksi dia, 80.000 dolar. Akunnya standar ya, beban depresiasi pada akumulasi. Berarti ini kan gak ada nilai residu. Metode garis lurus kan berarti harga perolehan dikurangin dengan umur ekonomis. Ini harga perolehan bagi si anak ya, yaitu yang 80.000. Berarti 80.000 bagi 5, 16.000 kayak gitu. Nah, untuk yang A sama B itu kayak gitu doang. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga, yaitu zona eliminasi pada lembar kerja, maaf yang C, zona eliminasi pada lembar kerja konsolidasi sebagian per 31 Desember 2019. Dan penjelasannya seperti apa? Oke, di sini kan karena ini perusahaan yang masih dalam satu lingkup internal, ya, induk ke anak, maka kan harus ada yang kita eliminasi. Jadi nggak semua transaksi ini bisa masuk ke lembar kerja kayak gitu. Sekarang kita lihat nih, ini kan, nah ini kan lihat dia lembar kerjanya dikit doang kan. Itu namanya lembar kerja konsolidasi sebagian, karena cuma akun-akun yang berkaitan doang yang kita masukin kayak gitu. Sekarang kita lihat sales PT Induk. Di sini PT Induk ada salesnya 80.000. Jadi ini income statement nih laba rugi di sini neraca ya. Kayak sales tadi 80.000. Kemudian cost of goods sold ada ya 70.000 di PT Induk. Terus kemudian depresiasi tadi yang mencatat depresiasi itu adalah PT Anak setelah pembelian ya. Di sini 16.000. Sini PT Anak. Lanjut ke bagian neraca mesin. Mesin kan tadi si PT Induk kan tadi punya mesin. Terus dikredit, mesin jadi hilang kan, jadi nggak usah diisi. Kemudian, nah diisinya di PT Anak nih, dia kan bertambah. Nah PT Anak ini tadi nggak punya mesin nih, terus dia beli ke PT Induk kan. Nah di sini dia tambahin ke sini hub. Begitu juga dengan akumulasinya yang mencatatkan PT Anak. Berarti sini tulis. Nah lanjut ke eliminasinya, apa aja yang harus dieliminasi? Oke, tadi yang udah gue bilang terkait sales sama COGS ya, itu akan harus dieliminasi karena itu kan merupakan transaksi antar perusahaan induk ke anak. Nah, itu harus dieliminasi karena kan nanti si konsolidasian itu hanya menunjukkan aktivitas ekonomi dengan pihak yang luarnya saja kayak gitu. Itu menghindari duplikasi dan menghapus keuntungan internal yang belum direalisasi. Jadi kita nyatetnya ya udah emang transaksi yang berhubungan sama eksternal doang kayak gitu supaya kita kelihatan nih penjualannya berapa, labanya berapa segala macamnya. Jadi yang internal harus kita eliminasi. Nah, terlebih lagi tadi ada akun sementara nih kayak sales sama cost of goods sold yang cuman supaya kita tahu selisihnya tuh berapa kayak gitu. Pertama ini si sales harus kita eliminasi ya. Kemudian cost of goods sold ini dihapus juga di kredit ya. Sales kan akun normal kredit supaya dihilangin di debit. Cost of goods sold saldo normalnya di debit. Maka supaya kita kurangin taruhnya di kredit. Tuh. Oke, kemudian lanjut ke bagian ini dulu deh konsolidasi. Ini kan berarti jadi 0 ya. Ini jadi 0, kemudian ini jadi 0.
Nah, di sini si depresiasi ini itu kita harus dieliminasi juga. Tapi bukan semuanya. Kenapa? Sekarang gini, ini kan transaksi antar perusahaan nih, induk sama anak nih. Yang nanti kan laporan keuangan harus jadi satu. Oke. Nah, di sini perusahaan induk itu punya harga perolehan mesin itu 70.000. 70.000. Sedangkan begitu ke PT anak, si mesin ini nilainya jadi 80.000. Karena kan di markup dong supaya si PT induknya memiliki keuntungan tersendiri kayak gitu. Di markup. Nah, si PT anak ini dia itu ngebuat depresiasinya berdasarkan nilai yang sudah di markup 80.000. Sedangkan harga asli mesinnya yang awalnya yang dimiliki si induk itu adalah 70.000. Nah, di laporan keuangan konsolidasian itu tuh depresiasinya tuh harus ngikut yang awalnya, yang si 70.000 ini. Nah, makanya si depresiasi ini nih, depreciation expense ini harus dieliminasi supaya nilainya sesuai. Nah, kan sekarang tadi kan 16.000 ini kita dapat dari berapa? 80.000 dibagi 5 ya kan? 16.000. Nah, sedangkan nilai asli yang pada awalnya itu adalah 70.000. Berarti 70.000 bagi 5. Nah, depresiasi yang seharusnya sesuai itu adalah 14.000. Ini kok lebih? Ah, adalah 14.000 kayak gitu. Ini harusnya nih yang sebenarnya nih. Yang sebenarnya adalah 14.000. Sedangkan yang tadi kita catat di laporan kerja konsolidasi ini kan di sini masih 16.000 ya kan. Nah, ini harus kita eliminasi supaya jadi 14.000. Nah, depreciation expense, beban penyusutan itu kan saldo normalnya ada di debit. Nah, ini kan 16.000. Gimana caranya harus jadi 14.000? Berarti harus kita kurangin menjadi 2.000 ya kan. Nah, karena ini aku normal di debit, berarti untuk mengurangi ya kita taruh saldo di kita taruh eliminasi di kredit senilai berapa? Ini selisihnya aja. Senilai Rp2.000. Nah, di sini hasil akhir konsolidasinya jadi 14.000. Sama kayak yang ini nih. Yang harus sesuai pakai harga perolehan yang 70.000. Kayak gitu ya. Sekarang lanjut ke bagian mesin. Nah, mesin pun sama, itu harus kita eliminasi. Karena kan tadi ini transaksi perusahaan anak dengan induk masih dalam satu laporan keuangan consolidation yang sama yang digabung gitu. Nah, sedangkan transaksi induk sama anak tuh nanti kan harus dieliminasi tuh, termasuk ini juga. Nah, yang awalnya harga mesinnya itu 70.000, cuman kan dijual terus PT anaknya ngecatat 80.000 kan. Nah, ini nggak bisa. Jadi di sini harus kita catat dengan nilai yang sebenarnya yaitu berapa? 70.000. Ini apa sebenarnya nih? Nah, mesin itu kan akun aset. Aset saldo normalnya di debit. Nah, berarti kalau dikuranginnya kita taruh di kredit senilai berapa? 10.000. Supaya hasilnya jadi 70.000 kayak gitu. Sama seperti awalnya yang dimiliki si induk kayak gitu. Tapi kalian jangan jangan berpacu kalau induk ini adalah awalnya. Enggak ya. Kalian lihat juga frasa soalnya. Di soal yang ini kan emang mesin tuh awalnya dimiliki sama induk, kemudian dijual sama anak. Makanya yang jadi acuan tuh harga yang awalnya dimiliki si induk. Tapi kalau misal nanti ada contoh soal anak ya. Jadi si mesin itu punya anak kemudian dijual ke induk, berarti yang jadi acuan adalah harga yang aslinya yang punya si anak kayak gitu. Ya kan karena frasa soalnya kayak begini, berarti yang jadi acuan adalah si PT induknya karena mesinnya awalnya punya dia kayak gitu. Maka ini harus jadi 70.000. Nah, sama tuh. Jadi penyusutannya pakai harga aslinya, harga perolehan mesinnya juga pakai harga awalnya kayak gitu. Sama juga kayak akumulasi depresiasinya. Akulma- Akumulasi depresiasinya. Nah, ini kan depreciation expense di sini udah kita eliminasi kan di sebelah kredit. Ini kan debit, kita kurangin di kredit. Nah, akun akumulasi itu kan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Makanya untuk kita kurangin, kita taruh di sebelah debit. Oke, jadilah di sini 14.000 sama ya kayak ini itu. Nah, udah habis itu tinggal kalian totalin aja. Nah, seperti itu. Udah tinggal ini pasti balance. Nah, kayak gitu nih untuk penjelasannya kayak tadi ya nih.
Yang angka 1 nih kayak gini, kenapa harus dieliminasi? Karena mengeliminasi penjualan dan overstated nilai mesin. Overstated tuh kelebihan untuk penetapan si nilai mesinnya. Yang tadi gue bilang, yang kita tuh harus pakai harga aslinya yang 70.000 ini kayak begitu. Sama juga yang nih mengeliminasi overstated bebannya terlalu besar 16.000, padahal kalau pakai harga aslinya 70.000 itu cuman 14.000 kayak begitu. Jadi untuk soal nomor 3 seperti itu aja, gampang. Udah, untuk penjelasannya bisa kalian cari lebih lanjut di materi dan sebagainya kayak gitu. Oke, don. Oke. Jadi sekian untuk XPS pada kali ini. Semoga membantu dan saya ingatkan sekali lagi, jangan dijadikan acuan utama, tapi dijadikan sebagai referensi tambahan saja untuk kalian baca. Terima kasih. Nantikan XPS berikutnya di semester depan. Terima kasih.